Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang relawan Gama. Ganjar Mahfud hakul yakin pasti menang. Allahu Akbar. Merdeka. Gama, Ganjar Mahfud, menang, 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 merdeka! Sahabat Indonesia, Gus salah satu orang yang cukup bangga ya dengan Novi Basuki. Mengapa Gus bangga? Anak desa yang asli keturunan yang berdarah sama dengan Gus, yaitu Madura. Tinggal kalau nggak salah di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur sana. Sekolah S1, S2, S3 yang kalau nggak salah itu di Tiongkok. Bangganya Gus apa? Beliau ini suka membuat konten yang mengubah mainstream masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat bawah. Yang sering sekali kita lihat di medsos itu ditimbulkan oleh kelompok atau orang-orang yang termakan perang proksi, membenci orang-orang Cina yang ada di Indonesia ini. Lah sementara konten yang dibuat oleh Novi Basuki ini membuka wawasan wacana pemikiran kita semuanya bagaimana tentang Tiongkok. Kehebatan, kemajuan, kehidupan ya. Sehingga pola pikir kita khususnya masyarakat bawah yang selalu diisukan miring tentang Cina ini sedikit banyak dapat terbuka pemikiran positif ya oleh konten-konten yang dibuat oleh Novi Basuki. Dan alhamdulillah bangganya lagi Gus, saat ini Novi Basuki anak desa asli Madura ya dipercaya oleh Capres-Cawapres Ganjar Mahfud sebagai salah satu juru bicaranya. Nah ini Gus melihat ya menemukan satu konten dari Novi Basuki yang cukup bagus untuk kita simak bersama bagaimana beliau sehingga diangkat oleh Capres Ganjar Pranowo sebagai salah satu juru bicaranya. Mari kita simak videonya. Ketika mengisi acara talk show bersama Pendeta Gilbert, Pak Ganjar menceritakan bagaimana beliau memberikan amanah kepada saya untuk menjadi jubir beliau, beserta kaitannya dengan bagaimana pemimpin Tiongkok digodok. Nanti videonya bisa teman-teman sekalian tonton setelah ini. Dan memang seperti yang dijelaskan oleh Pak Ganjar, tidak akan pernah terjadi di Tiongkok sana sampai kiamat seseorang tiba-tiba ujuk-ujuk simsalabim kum fayakun menjadi pemimpin. Karena untuk menjadi pemimpin di Tiongkok, katakanlah menjadi presiden, bukanlah dengan bermodalkan kekayaan, bukanlah dengan bermodalkan ketenaran, bukanlah dengan bermodalkan keningratan, tapi harus melalui tahapan-tahapan yang berjenjang dan dalam kurun waktu yang sangat lama, mulai dari menjadi kepala desa, menjadi pak camat, menjadi bupati, menjadi wali kota, beberapa kali menjadi gubernur, baru kemudian dia bisa menjadi presiden. Xi Jinping misalnya, dia baru bisa menjadi presiden Tiongkok setelah 38 tahun menjadi anggota partai dan berkali-kali menjadi wali kota, berkali-kali menjadi gubernur dan pernah menjadi kepala desa, baru kemudian dia bisa menjadi presiden Tiongkok. Dan itu menurut saya yang menjadikan Tiongkok bisa semaju saat ini. Dan pada tahun 2024 ini, saya menemukan sosok Pak Ganjar yang kepemimpinannya digodok, ditempa dalam waktu yang sangat lama, sejak beliau menjadi anggota legislatif, kemudian 2 periode menjadi gubernur, ditambah dengan Profesor Mahfud MD yang berpengalaman sangat lama juga di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan menurut saya tidak punya keraguan untuk menjatuhkan pilihan kepada pasangan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud untuk menjadikan Indonesia unggul ke depannya. Bukan hanya maju loh, tapi unggul.
unggul dalam artian mempunyai nilai yang lebih dibandingkan negara-negara yang lainnya. Bapak Ibu teman-teman, saya hanya memberikan contoh bagaimana sebuah proses itu harus kita lakukan. Tidak ada yang instan, tidak ada. Maka saya ketemu dengan anak muda namanya Novi Basuki. Dia seorang santri dari Jawa Timur, Madura. Dugaan saya saudaranya Pak Mahfud. Pak Mahfud MD, MD-nya apa? Madura. Dengan Pak Mahfud, satu kampung. Anak ini 10 tahun belajar di Tiongkok. Saya jatuh cinta pada statementnya yang saat itu saya tidak kenal sama sekali. Begini Pak Gilbert. Di salah satu medsos, video itu beredar. Si Novi yang saya tidak kenal, bahkan saya tidak tahu namanya itu cerita begini. Tidak pernah akan lahir pemimpin di Tiongkok karena popularitas atau uang. Tidak akan pernah lahir sampai kiamat. Bahasanya begitu. Wow, anak ini muda mempesona. Karena mereka harus mendapatkan penugasan dari layer terendah, menengah, sampai atas. Itulah kader bangsa. Wow. Suatu ketika saya punya pertemuan seperti ini di Surabaya, anak itu di sebelah saya Pak Oli. Hehehe. Kamu Novi? Siapa? Hebat sekali, duduk sini. Saya duduk sebelah saya. Dan saya kutip statement dia, wah dia tersipu-sipu. Lalu saya sampaikan sama dia, Novi, dari mana ilmumu? Ternyata dia belajar bahasa Tiongkok dengan sangat fasih. Dia mempelajari filosofi yang ada di sana. Dan dia bisa bercerita sejarah itu dengan sangat bagus. Dan dia katakan, negeri itu sekarang maju. Bapak Ibu teman-teman, apakah baper? Tidak. Karena kita loyal pada organisasi ini. Kita paham apa yang mesti kita lakukan. Dan akhirnya si Novi itu, saya dudukkan di sebelah saya. Novi tolong jawab pertanyaan saya. Di depan audiens. Kamu saya lamar menjadi juru bicara saya. Dan dia katakan, saya siap. Sekarang anak itu bolak-balik ke Surabaya, Jakarta untuk menyampaikan pesan pada generasi milenial dan Gen Z. Bagaimana seharusnya kita berproses, bagaimana seharusnya kita bersikap, dan dalam politik jangan baperan. Sahabat Indonesia, mungkin Gus tidak banyak memberikan pencerahan apa yang disampaikan oleh Novi ya di dalam video tersebut. Ya, inti utamanya bagaimana cara kepemimpinan, bahwasanya pemimpin di Tiongkok itu bukan dengan cara kun fayakun langsung jadi, tetapi melalui proses yang panjang. Ya, karena untuk memimpin suatu negeri dengan penduduk 280 juta lebih ini, bahkan mendekati 300 juta, tidak mudah. Pilihan Gus jatuh kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mengapa? Karena Pak Ganjar sudah 2 kali menjadi anggota legislatif. Dan Pak Ganjar sudah 2 kali menjadi anggota eksekutif, ya, yaitu sebagai gubernur di Jawa Tengah yang penduduknya terbanyak di Indonesia ini, di samping Jawa Timur dan Jawa Barat. Disempurnakan oleh wakilnya yaitu Pak Mahfud MD. Beliau juga mulai zaman Gus Dur ya, sebagai guru ya, guru besar di Jogja sana, diangkat sebagai menteri dan juga pernah menjadi anggota legislatif DPR RI, pernah juga menjadi ketua MK, dan saat ini menjadi Menko Polhukam. Jadi sangat tidak salah apabila Gus yang asalnya tegak lurus memilih kedua sosok orang ini, karena keduanya, baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud MD, orang yang paling pantas, yang paling cocok untuk kita pilih dan kita menangkan menjadi presiden 2024-2029. Insya Allah dengan kedua kepemimpinan ini bisa lebih baik dan lebih maju dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Demikian, apabila konten ini bermanfaat,
silakan untuk di-share ya sebanyak-banyaknya. Dari kami billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam juang relawan Gama Ganjar Mahfud, hakul yakin pasti menang. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.